Maka retret itu, pengalaman retret penyembuhan luka batin itu sangat menolong saya untuk menemukan gitu ya. Apa sih dari di sisi saya yang harus dipulihkan, harus disembuhkan. Ada kejadian seperti ini, anak saya yang ketiga. Nah kebetulan tempatnya sama tuh, tempatnya pembulian. Anak saya sekolah di sana. Anak saya waktu itu kelas 5 SD, sekolah di sana. Mengalami pembulian. Anak saya laki-laki loh, yang ngebully anak perempuan. Oh wow. Dan bahkan waktu itu yang membuat saya kecewa adalah setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Proses pengampunan ini adalah proses yang panjang banget, dan hari ini kita hanya melihat dari satu sisinya aja, bagaimana pengalaman dari sisi yang luar biasa, dan pastinya saat ini hubungannya udah sangat baik. saat ini baik. Yes. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu dong buat sisi ini sebagai contoh Penyembuhan tuh juga mantap. Mancing Mania. Nah, kebalik ya. Kita nggak ada sponsor by the way dari program itu, tapi itu dia maksudnya mantapnya Tuhan kita, dan bagaimana mantapnya anak yang satu ini juga gitu, yang mau berproses, yang nggak mau lepas tangannya sama Tuhan, dan mau mengambil komitmen untuk I wanna do this gitu. I know it's gonna be panjang, tapi kayak aku akan melanjutkan ini, dan sampai dengan sekarang ibarat kata apa yang dituahi di masa-masa sulitnya itu udah mulai terlihat buahnya. Dan yang the sweetestnya menurut aku adalah bukan sisi Yeni dan mamahnya yang mengamati, bahkan orang-orang di sekelilingnya yang bisa merasakan sih. Kita sekarang beralih ke pengalamannya Bu Nova. Nah, Bu Nova sendiri apakah punya pengalaman pribadi mengenai mengampuni? Mengampuni sesuatu yang kita doakan setiap hari. Betul. Bapak kami kan doanya ada. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Padahal, gitu ya. Jadi kalau sisi ini cerita doa salam Maria karena terluka dengan ibunya sehingga dia nggak bisa berdoa salam Maria. Banyak juga orang yang mengalami dia terluka dengan bapaknya, dia nggak bisa doa Bapak kami gitu ya. Teman saya pernah sharing ketika dia berdoa Bapak kami untuk direnungkan setiap katanya. Ketika kata pertama manggil Bapak aja, dia nggak bisa nerusin gitu ya, karena dia terluka dengan papanya gitu ya. Saya sendiri pengalaman untuk mengampuni itu juga ada sesuatu pengalaman yang sampai sekarang saya nggak pernah bisa lupakan. Dulu saya merasa kayak hidup gue aman-aman aja nih, nggak merasa luka batin, nggak merasa tadi seperti ini pengalaman dengan orang tuanya seperti itu. Saya dengan orang tua saya, papa mama saya baik-baik aja, fine-fine aja gitu. Sampai mulai remaja, mulai dewasa gitu ya, saya mulai merasakan ada pengalaman ketika saya mengalami disakiti oleh teman gitu ya. Kalau dulu saya nggak kepikir ya, apa sih sakit hati itu apa sih gitu ya. Sering dan kata-kata sakit hati kan dilontarkan, orang sakit hati, ada lagunya dan segala macam. Tapi rasanya seperti apa gitu itu nggak pernah terlalu dirasakan gitu. Sampai suatu saat saya mengalami benar-benar terluka dengan seorang teman, itu benar-benar yang sakit gitu ya, kayak apa ya, hati kita diiris tuh benar-benar gitu ya, kayak sakit banget ya. Aduh kenapa sakit sekali gitu ya. Ya udahlah pokoknya saya merasakan itu. Kemudian ingat dong firman Tuhan ya, mengampuni 70 kali itu udah hafal gitu ya ayatnya ya. Bapak kami doanya tiap hari mengampuni. Tapi benar gak sih saya mengampuni gitu? Indikasinya apa? Kalau ngelihat orangnya, aduh tadi kalau Yeni bilang nggak mau lihat orangnya gitu ya, benar-benar gitu, mau pengen lihat orangnya sih udah males, ketemu udah nggak bisa gitu ya. Berarti kan hati saya sebenarnya masih menolak kan, masih mengalami luka itu. Sampai suatu saat pas mau Paskah tuh, aku dosa kan, ngantri kan, wah pasti panjang, aduh lah aku keluar dulu deh, nanti aja tunggu santai-santai gitu. Sambil kita ingat dosa gue apa aja ya, dihafalin, diingetin. Saya bisa nganggur dosa dicatetin ya, biar gak kelupaan dosanya. Saking banyaknya gitu kan. Udah dicatetin, dihafalin lah sambil doa Tuhan, dosa saya apa ya, ingetin semua. Ketika gila saya masuk kamar pengakuan, udah nih, ketika saya berlutut di depan pastor, itu ambiar semua tuh, lupa semua tuh dosa-dosa saya gitu ya. Tapi ada satu yang saya gak bisa lupa. Dan saya hanya satu yang terucap, saya katakan, Pastor, dosa saya nggak bisa mengampuni seseorang gitu ya.
pastornya dengan santai cuma mengatakan begini, ya pengampunan itu sebuah keputusan. Dengan lemah lembut dia ngomong begitu. Saya langsung keputusan gitu kan. Bahwa kamu masih sakit hati, masih terluka, itu manusiawi. Tapi kamu mau atau tidak untuk mengampuni. Kalau kamu mau mengampuni, maka biarlah rahmat pengampunan itu mengalir dalam hatimu. Dan engkau pun dilepaskan dari tadi ya, rasa marah, rasa benci kepada orang lain. Dan pengampunan itu pun akan terlepas juga untuk kamu. Tapi kalau kamu tidak mau mengampuni, maka sampai kapanpun itu masih tetap membelenggu dirimu. Dia bilang gitu kan. Terus bahwa kamu masih luka batin, masih sakit hati, masih mau marah, gak apa-apa, itu manusiawi. Berdoa, minta Tuhan yang menyembuhkan. Jadi doanya diganti nih, Tuhan sembuhkan luka-luka saya, ganti sakit hati saya dengan cinta Tuhan gitu, dengan hatimu gitu ya. Dan saat itu saya mulai nangis gitu ya. Ngaku dosa kan cepet-cepet biasanya ya. Kan banyak-banyak dosanya nih, cepet mau keluar. Tapi hari itu benar-benar saya merasakan ini yang namanya rahmat dari sebuah sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat. Jadi ketika itu saya katakan, ya saya mau mengampuni dia. Ketika saya mengatakan itu, aduh rasanya itu kayak batu terangkat dari hati, dia plong, lega, dan air mata itu terus mengucur. Tapi akhirnya pastornya mengatakan, iya Tuhan memberikan pengampunan juga untuk kamu dan berdoa minta Tuhan untuk menyembuhkan luka-lukamu. Tinggal doanya itu saja, Tuhan ganti hatiku yang terluka dengan hatimu. Udah selesai, saya keluar dari kamar pengakuan dengan sukacita, tapi air mata tetap terus mengalir gitu ya. Malu juga nih keluarnya gimana nih, biar gak ketahuan gitu kan. Tapi ya itu, saya mengalami itu dan bagi saya itu sesuatu yang poin penting dalam hidup saya bahwa oh iya ya, ada di saya loh keputusan itu. Ya, pengampunan. Saya mau apa enggak ya untuk mengampuni. Dan pengampunan itu sebuah rahmat. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, yang mengundang kita untuk selalu ayo datang kepada Dia, itu sebuah rahmat untuk kita sampai akhirnya kita bisa mengampuni gitu ya. Kalau tadi Sis Yeni cerita bahwa dari masa kecil, dari ini papa mamanya dan sebagainya. Pada awal kan saya cerita, saya kayak nggak pernah terluka nih sama mama papa saya gitu ya. Saya nggak sampai seperti yang tadi Sis Yeni cerita, baik-baik saja gitu. Tapi ketika saat itu saya sudah ikut tadi pengakuan dosa tadi, kemudian mulai bertumbuh dalam iman gitu ya, mulai dalam belajar, ikut retret juga gitu ya. Terus mulai kok ketika didoakan, saya mulai tiba-tiba merasa teringat. Iya sebenarnya pada masa kecil saya juga pernah mengalami luka-luka itu yang tanpa saya sadari gitu. Lukanya bukan secara langsung ya, orang tua saya menyakiti saya enggak, tetapi ada beberapa yang seingat saya yang sampai pada saat itu sungguh-sungguh muncul gitu ya. Yang pertama keadaan itu saya kecil pernah tinggal dengan oma saya, dengan mama saya dan adik saya, karena ayah saya kerja di luar pulau di Papua pada waktu itu. Opa saya itu sangat keras. Kalau ini mamanya ya, tadi kalau saya ini opa saya nih. Jadi kalau melihat oma saya mengalami KDRT, yaitu saya lihat gitu ya. Tapi bagi saya seorang anak kecil pada waktu itu, saya nggak terlalu memikirkan. Tapi saya lihat kok tiba-tiba lihat pagi-pagi oma saya biru-biru gitu ya. Oh berarti abis terjadi sesuatu. Saya nggak tahu pada waktu itu, pada waktu kecil saya nggak memahami itu. Baru setelah dewasa baru tahu, oh berarti dulu tuh namanya KDRT. Itu seperti itu gitu ya. Ketika opa saya marah gitu ya, nggak kebenaran, itu bisa banting gelas dan sebagainya. Itu saya lihat. Nah tapi rupanya itu terekam di dalam alam bawah sadar saya. Ya, kalau tadi Sis Yeni cerita seperti bawang yang dikupas ya, orang penyembuhan luka batin gitu ya. Itu baru muncul ketika saya dewasa, ketika didoakan gitu ya. Oh iya ya, luka yang tadi kelihatan cuma soal relasi dengan teman yang terluka, mulai dikupas satu. Ternyata di dalamnya masih ada lagi ya luka ya. Dikupas lagi, dipulihkan lagi. Maka pengalaman terluka itu pada masa kecil saya, karena membuat saya tanpa sadar, oh iya dulu saya itu jadi atau anak kecil, anak yang minder juga nih, nggak pede gitu ya, merasa bahwa kok kayak nggak berani untuk bertemu dengan banyak orang, nggak berani untuk ngomong depan banyak orang gitu. Itu perasaan-perasaan yang seringkali saya alami ketika saya mulai remaja dan dewasa awal ya. Maka retret itu, pengalaman retret penyembuhan luka batin itu sangat menolong saya untuk menemukan gitu ya.
apa sih dari di sisi saya yang harus dipulihkan, harus disembuhkan ya. Pengalaman dengan mama saya tadi saya sempat sharing ya, sempat cerita-cerita bahwa oh ya tanpa saya sadari itu saya baru ingat ya, iya ya saya kok nggak bisa seperti teman-teman saya dengan mama manja-manja gitu ya, peluk-peluk lah apa gitu ya, biasa-biasa aja, nggak pernah musuhan sih, nggak pernah marah-marah, nggak pernah dimarah juga, tapi nggak bisa deket banget gitu, nggak hangat gitu ya, biasa-biasa saja kita relasinya baik. Mungkin saya baru ingat, oh mungkin mama saya itu dulu juga karena masa remajanya dia juga mengalami kekerasan karena papanya, karena opa saya tadi. Keras banget ya. Karena dia pernah cerita juga waktu kecil juga kan papa saya, engkau saya pedagang nih ya, pedagang apa dulu tembakau segala macam. Jadi kalau marah dia bilang duduk di kursi, diikat, ditumpuk tembakau, dihukum istilahnya gitu ya. Itu kan luka juga bagi mama saya. Mungkin pengalaman-pengalaman itu yang membuat dia akhirnya, oh saya baru ketahui, oh iya saya akhirnya paham, oh kenapa ya mama saya kok tidak hangat gitu bagi saya gitu ya. Nah mungkin itu yang akhirnya membuat saya, oh ya saya harus berproses memulihkan diri saya, berdoa, dan relasi itu semakin hari semakin dipulihkan gitu. Kira-kira itu yang saya alami, Kristi. Sebuah ini ya, sebuah pengalaman yang komplit gimana mungkin ternyata tidak melulu dengan langsung disakiti, menyaksikan kesakitan dari orang yang terdekat, terus juga dengan teman, ternyata teman kan sebetulnya bukan hubungan yang intens ya, tapi ketika ada satu, mungkin ya kalau sekarang yang lagi hangat banget di bulan Februari ini adalah ketika ada bulian kan, bulian dan segala macam itu membekas di bawah sampai ke umur dewasa. Dan terima kasih Tuhan banget, tenggat banget bahwa dua narasumber kita yaitu Sis Yeni sama Bu Nova ini adalah orang yang mau untuk aware. Karena kalau dia nggak mau untuk aware bahwa ini kayak sinyal-sinyalnya udah ngaco sih nih. Kenapa aku tuh nggak ada masalah sama mamaku, tapi aku nggak bisa deket, aku nggak bisa hangat. Kenapa ya? Aku ini kok dalam rumah tanggaku 3 tahun pertama aku sebelum dia ngomong apa aku sudah bersiap di flight or fight mode gitu, karena tadi aku nggak mau disakiti dari segala macam. Dan kita bisa lihat bahwa mana dari kesadaran itu dua narasumber kita berkomitmen serta berjuang untuk sembuh. Karena bukan hanya one moment yang kayak abis retret, pasti sembuh. Tunggu Fulgoso, tiap harinya akan diproses. Dan seperti tadi Sis Yeni bilang bahwa kan ada dari tahun sekian ke tahun sekian, dari retret ini Tuhan suruh ini, itu dibantu dengan sangat luar biasa untuk menurut aku kayak Tuhan tuh punya cara yang sungguh personal buat setiap anak-anaknya. Dia tahu anak gue si CR ini dia lukanya ini, dia sembuhnya harus kayak gini. Walaupun mungkin si Kristen ini lukanya gini, dia sembuhnya tuh dengan cara ini, selalu manis, selalu indah, dan selalu kayak begitu kita udah jalan, oh my God, this is tepat pada waktunya gitu kan. Nah sekarang kita mungkin mau sedikit melihat bagaimana ini adalah yang anak-anak nowadays tuh lagi perjuangkan. Karena kan mungkin kalau sekarang tuh era-era 2000-an ketika ada sosmed, ketika ada orang yang berani speak up, ya memang kasus pembulian akan lebih banyak ke pull up gitu ya. Tapi ketika sekarang juga sudah banyak orang yang mulai dengan mudah, termasuk juga dengan podcast ini, pastinya awarenessnya bahwa kita harus memutus semua kesakitan ini di kita aja, kita yang berjuang sebelum nanti kita punya anak, atau mungkin kita berpasangan, atau mungkin kita berjuang untuk jadi orang tua dan pasangan yang baik. Ini kita mau ada istilahnya adalah multi-generational trauma atau trauma antar generasi, yang sebenarnya kita juga udah bahas terutama untuk sisi ini juga gitu ya, ketika dulu dipukulnya 2 hari sekali, ini anaknya 21 tahun baru dipukul 2 kali, dia menyesalnya udah segitu. Waduh. Ini trauma yang didapat dari orang tua diterusin ke generasi berikutnya. Atau berusaha untuk diputuskan sebenarnya. Ya, kita kan berusaha untuk memutuskan. Bagaimana ada melihat itu juga kesaksian seperti itu di teman-teman atau orang-orang yang dikenal? Trauma antar generasi. Atau mungkin Bu Nova, karena kan Bu Nova juga sebagai seorang pengajar juga, dan maksudnya pelayan juga, pasti kan banyak mungkin yang datang kepada Bu Nova untuk berkonseling, atau mungkin sekedar cerita, atau mungkin Bu Nova juga mengalami itu, gimana caranya supaya ini nggak lanjut nih, atau mungkin di keluarga besar ketika mungkin ada kakak atau adik yang kayaknya nih kita sebagai orang terdekat udah mulai bisa kasih rambu, seperti adiknya mungkin Jenny gitu ya, kayak wah ini ada perubahan nih gitu. Benar. Iya dong.
Benar juga. Orang lain yang bisa lebih lihat daripada kita sih. Iya betul. Ya memang kita harus memutuskan itu. Tapi dimulai dengan tadi ya awareness kan. Iya. Kalau orang mau sembuh dia ke dokter kan karena disadar dia sakit. Betul. Kalau dia nggak sadar dia sakit dia mana mau ke dokter. Betul. Kan ngapain juga aku ke dokter gitu ya. Makanya memang perlu tadi kesadaran bahwa oh ya ada sesuatu nih dengan diri saya. Kenapa saya begini? Kalau bagi saya pribadi saya menemukan itu kan ketika saya berkomunitas, bertumbuh dalam iman, bersama-sama belajar gitu. Dan dalam hidup menggereja saya menemukan akhirnya bahwa oh iya ya ada yang salah nih kayaknya gitu kan. Kenapa ya saya jadi anak nggak pedean, minder gitu ya, nggak terlalu kalau ini kan tomboy, berani gitu ya. Kalau saya nggak seberani ini mungkin gitu kan. Tetapi sebenarnya saya baik-baik aja gitu ya. Tetapi ya rupanya itu ada sesuatu pengalaman-pengalaman masa kecil saya yang mungkin membuat saya akhirnya menjadi seorang anak yang nggak berani. Saya ingat banget waktu saya TK itu, mama saya harus nunggu di depan jendela. Saya takut ditinggalkan gitu ya. Jadi ada ketakutan untuk ditinggalkan. Saya mulai ingat nih, oh iya ya dulu pengalaman itu juga. Jadi itu yang lama-lama terbentuk. Lalu itu memang kita harus memutuskan dengan cara apa. Kalau bagi saya adalah tadi mohon rahmat Tuhan untuk kita disembuhkan gitu ya. Doa, retret itu satu cara untuk kita mohon sungguh-sungguh disembuhkan. Diputuskan dari diri kita sendiri. Kita sendiri mau mengalami cinta itu dulu. Bagaimana saya bisa mencintai orang lain kalau saya nggak mengalami cinta kan? Gitu. Kalau untuk sis ini mungkin kalau aku ngelihat seperti ini ya, banyak kayak teman-teman ya. Ternyata dia membuat pola yang berulang. Dari orang tuanya dia alamin. Tanpa sadar, kadang-kadang juga tanpa sadar tuh. Dia berulang. Karena menurut dia gini, gue sampai hari ini gue buktiin karena orang tua keras gue jadi bener nih. Gitu. Ya ternyata padahal kan nggak begitu. Apalagi dengan zaman sekarang, mendidik anak berbeda dengan zaman dulu. Iya kan? Kalau zaman dulu nggak buat PR, bodo amat kan kayak dulu pulang sekolah nggak buat PR dia masuk nggak yang terlalu gimana. Kalau sekarang nggak, orang tua di depan kelas nungguin. Mak sekarang begitu, nggak, mereka nungguin salinin segala macam gitu. Nah, aku lihat banyak pola-pola tuh yang mereka tanpa sadar itu berulang. Dan aku lihat beberapa temanku juga gitu, mereka mengulang. Ketika anaknya salah, main langsung klepok gitu kan. Berarti kan itu polanya berulang lagi. Nah, kuncinya seperti kata Bu Nova juga. Kalau dia tidak mau mengubah diri dia tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dia tidak mau membuka hati dia, ya pola itu akan terulang lagi. Tapi kalau dia merasa Tuhan begitu mengasihi dia tidak akan mengulangi pola yang sama. Karena dia tahu itu kan menyakiti orang. Seperti itu. Nah mungkin ini juga I don't know, mungkin kalau di sisi ini kan anaknya 3 gitu ya. 3. Berarti kan ada gap year-nya, which is you know what I mean, dia tuh bergaul dengan 3 gen ibu-ibu. Gen anak satunya, gen you get my point, right? Misalnya anak pertama SMP, berarti ibu-ibu SMP. Anak yang kedua SD, gen ibu-ibu SD. Terakhir anak TK gitu. Banyak cerita. Dan itu juga ada di season of life-nya masing-masing ya. Mungkin stage of sekolahnya gitu ya. Mungkin aku mau tanya sebagai orang yang disembuhkan dan sekarang berjalan dalam Tuhan dan sekarang memulai pelayanan. Ketika melihat fenomena-fenomena itu dan pastinya mungkin gak gamblang banget gitu ya, tapi at least when you are more aware, jadi kayak oh I know nih kayaknya anak ini kok dimarahin terus atau apa. Itu pasti karena orang tuanya yang again belum selesai gitu ya. Kalau sisi ini sendiri, apa tindakan kasih sebagai quote unquote saudara seiman yang udah melewati journey itu dan melihat ada kecenderungan di orang lain atau orang tua lain atau anak lain yang bisa dilakukan? Karena kan itu juga sebenarnya juga salah satu action dari multi general trauma ini. Ketika lu ngelihat anak ini kok something different ya, dan ketika lu ketemu orang tuanya atau lu denger perlakuannya kurang. Berani nggak tuh buat nasehatin atau gimana? Bukan, atau at least be there, you know? Sehingga anak itu jadi kayak, oh kok tante ini baik ya, you know what? Maksudnya udah nyangkep gak dari sini nih? Karena si Sieni ini udah pernah disakitin. Dan pasti gue yakin dia aware-nya lebih aware sih, tapi aware. Ini rumah tangga orang loh, ini keluarga orang loh. Nah ini ya makanya karena kan, tapi kan sisanya juga udah jadi pelayan Tuhan juga, which is action-nya juga pasti kan akan lebih itu. Kira-kira pernah ada di pengalaman sisi ini nggak? Ini aku tiba-tiba terlintas aja. Saya pernah ada kejadian seperti ini, anak saya yang ketiga. Nah kebetulan tempatnya sama tuh, tempatnya pembulian. Anak saya sekolah di sana. See? Anak saya waktu itu kelas 5 SD, sekolah di sana.
mengalami pembulian. Anak saya laki-laki loh, yang ngebully anak perempuan. Oh wow. Dan bahkan waktu itu yang membuat saya kecewa adalah guru komuni pertamanya waktu itu di sana. Jadi pernah ada kejadian tuh yang sampai seolah-olah anak saya nakal luar biasa, seolah-olah tuh yang troublemaker gitu. Terus pernah sekali kejadian, saya lagi di Jakarta kerja, saya diteleponin. Mam, anaknya mukul anak orang sampai mau pingsan. Duh, kaki saya udah mau copot dong. Pakai apa mukulnya? Pakai bambu. Oh my god. Swear. Dari mana? Saya dapat laporan. Nggak, masa bambunya dari mana tiba-tiba di sekolah ada bambu? Kaki saya jujur ya sampai lemes ya. Atau ngebayangin anak saya mukulin anak orang. Saya langsung telepon papinya, kamu di mana? Tolong cepetan, anak kamu begini gitu kan. Ini anak orang sampai kelenger mau pingsan. Terus kemudian akhirnya suami saya nanya sama supir, emang waktu berangkat dari rumah bawa bambu? Enggak. Kebetulan kakaknya masih di sekolah di sana kan. Tolong lihat itu bambu dari mana gitu. Iya dong, langsung make sense kan situ. Dan udah heboh ya. Aku tuh sampai bener-bener diadilin. Sampai aku bilang ya sudah bawa ke rumah sakit, nanti aku bayar biaya semua. Dan sampai anakku tuh udah ya udah deh. Saya udah sebenarnya mau marah kan. Pasti marah dong. Anak kita mukul anak orang. Terus jadi anak orang beritanya didengarkan seperti itu ya. Iya. Jadi kan kita saya jujur sih udah pengen marah lu pulang. Tapi kemudian guru lesnya ngomong gini sama aku, Mam, pulang nanti jangan marah ya, dia bilang gitu. Percaya sama anak kamu, dengerin apa kata anak kamu, gitu. Sampai merinding aku. Terus guru lesnya bilang, boleh nggak Mam aku izin aku doain anaknya? Oh boleh Miss, karena aku pulang udah malam kan, boleh Miss. Ketika pulang anaknya udah ketakutan. Mami dengerin aku kata gitu. Oh iya kenapa? Terus dia cerita, bukan gitu kejadiannya Mi, dia bilang bahwa dia itu mau melihat bambu isinya apa. Terus karena di situ anak-anak kan kalau komuni pertama anak kelas 5 kan lari-lari, kesodok kena kepala begini. I got the point sih. Karena aku juga pernah tuh kesodok tapi kayak sepeda. Jadi I got the point of view. Yang jadi masalah semua teman-teman dan orang tua yang di depan ruangan bilangnya anak saya mukulin. Dan itu sampai saat itu saya sudah memutuskan mau pindahin anak saya ke Loren. Ya udah pindah aja ya, Afel. Terus anak saya jawab gini, Mami, aku janji, bilang, aku nggak akan nakal lagi, tapi tolong jangan pindahin aku. Lah kamu kan dibully terus di sekolah, kamu dibully lo terus. Itu nggak berhenti dibully, bahkan saya pernah sampai dipanggil di sidang. Agama kamu apa gitu kan? Agama saya Katolik. Kamu nggak pernah ya baca Bible? Aku digituin loh. Belajar Bible didik anak. Aku sampai digituin sama orang tua. Terus sampai jujur ya saat itu saya berpikir apa saya salah ya ngajarin anak saya? Apa saya nggak perhatian sama anak saya? Saat itu pemikiran saya cuma itu. Tapi ternyata besokannya ada kejadian. Anaknya dia nggak tahu kenapa. Akhirnya saya bilang, Mam, kayaknya anak di situ semuanya bermasalah deh. Yuk, kamu buka kelas Bible aja biar semua belajar, jangan saya doang. Saya gituin akhirnya. Baru agak anteng di situ. Akhirnya karena anak saya juga bilang, saya nggak mau pindah Ma. Oke, kalau nggak mau pindah, tapi kamu janji jangan buat kasus lagi ya. Iya. Begitu naik kelas 6, wali kelasnya beda. Saya tanya, apakah anak saya troublemaker di sini? No. Dan saya udah tahu kan ada pembulian, jadi saya udah bilang sama gurunya, saya terusin di sini, tapi saya minta tolong, saya tidak mau sekelas dengan ini. Sisanya terserah. Dipisah tuh semua yang tukang bully. Dan itu memang terjadi di situ. Di sekolah yang sama, yang sekarang sedang happening. Wow. Anak saya dari sana 2 lulusan sana. What a fact. Maksudnya makanya saya langsung sebuah pindahin. Fakta yang baru dan tapi oke, aku mau garis bawahin lagi bahwa ternyata point of view as a parents yang sudah disembuhkan dan akhirnya mau aware akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada anak. Hadirnya si guru ini kan bukan sebuah kebetulan ya. Iya dong, ketika itu udah gempar, ini kebayang ya mental anak kelas 5 SD yang dia tahu anjir ini gue salahnya cuman gara-gara pengen lihat bambu, terus tiba-tiba orang di luar sana tuh udah heboh. Nyokap gue ditelepon. Dia bukan mau lihat loh, dia diajak melihat itu apa sih isinya gitu. Ya tapi kan maksudnya dia pokoknya ini perkara cuma mau ngelihat bambu. Dia mau yaudah deh gue ikut aja deh apa sih. Penasaran juga, terus tiba-tiba kesodok nggak sengaja. Dia yang disalahkan. Semua orang udah heboh, orang tuanya udah manggil, yang korbannya juga either itu korban siapa juga udah mau beneran setengah pingsan. Tapi kayak wah nih gue kelar sih hidup gue. Tapi kayak
gurunya ini hadir kayak jangan diadili dulu ya, coba aja tanya dulu. Dan maksudnya orang tuanya juga sis Yeni sama husband, oh ya gue coba tahan dulu deh. Karena mungkin ya pastinya udah karena kasih Tuhan juga ya. Kalau kebayang kalau your mom yang ada di posisi itu, sorry tuh saya banget, mohon maaf banget, kayaknya tinggal nama, mohon maaf. Tinggal nama yang enggak dong. Masalahnya dia nggak salah karena, aja, iya benar. dong. Kalau kita di sekolah ya, bayang. Kalau misalnya kita di zaman dulu sekolah kan guru suka pakai kekerasan ya dulu ya, pakai penggaris kan, ya itu biasa dulu ya. Ya dulu ya gitu ya. Kalau anak sekarang coba bayangin orang kalau misalkan kena kan duduk saya suka nih kalau dihukum kan di sini biru ya karena pakai penggaris kayu ya. Kalau mamaku ketika ngelihat ini apa yang terjadi? Dia nggak akan nyalain gurunya. Dia makin abis saya. Kenapa? Kan sangat bener. Udah dibayarin sekolah, kenapa begini? Nah, konteksnya berbeda. Jadi apalagi ini yang tadi aku bilang kalau mamahnya si Yeni yang jadi orang tua, dan masa dia belum maaf ya tante, maksudnya kayak mamanya si Yeni ini, oma ini belum kelar dengan ininya dengan segala pressure. Pasti udah marah. Udah deh. Apalagi makanya kan hari biasa aja dia dipukulin, apalagi ini bikin kasus. Dan itu yang kayak aku memang Tuhan bekerja dan betul bahwa satu orang bertobat, satu orang diselamatkan, satu keluarga itu bisa mau nggak mau juga bisa diselamatkan. Makanya memang harus ada andil satu orang yang memang betul-betul mau bertobat dan akhirnya memutus itu di multi general trauma. Karena aku tadi tiba-tiba aja kelintas gitu. Ini nggak ada pertanyaannya di sini, tapi kayak oke, ketika udah disembuhkan dan akhirnya hadir di halayak ramai yang semuanya ini masih gelap, yang masih penuh dengan itu, what should we do as a Catholic? What should we do sebagai terangnya Tuhan? Apakah kita diem aja? Tapi maksudnya ya dia walaupun agak nyinyir dikit ya, oke Mam kita buka kelas Bible, tapi at least for your family you try your best untuk kayak oke, Mami dengerin, oke. Tadi guru lesnya juga mau mendoakan anaknya ya. So sweet ya. Ya, dia so sweet banget. Dan memang satu yang saya merasakan ketika saya dekat Tuhan, satu sih yang saya rasakan. Kalau biasanya kita ketika mendapatkan anak itu di luar dari mungkin yang bukan tidak baik ya, pasti kita akan marah dong. Nah kayak baru-baru ini ada kejadian di tempat aku ya, kebetulan anak aku itu beasiswa di Korea. Semester pertama beasiswa, semester kedua beasiswa, semester ketiga beasiswa, semester keempat beasiswa. Banyak amat, 4 semester beasiswa. Sekarang kan mau masuk semester 5, kemarin baru pulang. Ternyata nilai kurang 0,2. Bener-bener kurang 0,2. Akhirnya beasiswanya dicabut gitu kan. Kalau misalnya kita orang tua yang ini pasti marah loh. Maksudnya ini bukan murah, gitu ya. Bukan murah loh bayarnya gitu kan. Saya waktu itu sempat mikir gini, gimana ya? Ya untungnya kenal Tuhan ya. Jadi bawa tanya Tuhan, gimana ya Tuhannya gini. Padahal udah dibilang jangan sampai nggak dapet gitu loh. Terus ngeliat anaknya juga udah stres di kamar aja kan. Akhirnya saya samperin, suami saya juga bilang, bawa dalam doa. Terus kamu cari tahu ke guru, ke dosen-dosen bisa nggak 0,2 ini diampunin lah gitu ya ibaratnya. Because it's only 0.2. Karena 0,2 gitu loh. Anaknya dulu sampai stres, terus memang kami ke gereja kan, terus dia berdoa terus gitu. Ternyata nggak dapat, memang tetap kebijakan tidak bisa gitu loh. Ya sudah akhirnya saya cuma bilang ya sudahlah kok kalau memang kali ini nggak dapet, karena saya melihat dia juga berusaha kan. Itu yang saya bisa lihat bahwa dia berusaha. Ya udah kok kalau tahun ini, tahun depan tolong ya dapetin lagi. Oke Mami, dia bilang. Dan di situ satu hal saya merasakan gini, coba kalau saya dulu mungkin pola yang sama dari orang tua diterapin, pasti kita marah dong. Ya? Pasti marah dong. Mana sih gue suruh pergi begini, nggak malah nggak ada, pasti marah. 0,2. Gue banget sih gitu pasti kan. Akan fokus ke 0,2-nya. Tapi saya bersyukur saat itu saya lewati dengan nggak ada marah-marah gitu ya. Sudahlah kok nanti tahun depan tolong semester berikutnya dapetin lagi. Tahun ini oke lah gitu. Oke. Itu yang saya merasakan kemarin. Wow, ternyata saya bisa loh gitu. Padahal ini tindakan nyata memutus trauma antar generasi kayak begini nih. Dan ini juga buah dari retret-retret yang ada. Mantap, retret penyembuhan salah satunya. Kalau Bu Nova ini kan saksi hidup ya. Saksi hidup. Apakah ada mungkin case-case menarik kesaksian bagaimana mungkin orang-orang yang peserta mengikuti Red Pen ini punya sebuah pengalaman keselamatan lewat pengampunan atau bagaimana begitu penyembuhan, silakan loh. Ya. Pengalaman di dalam Red Pen ini banyak banget ya. Ini kan kalau kita sekali retret aja bisa 300 gitu ya. Ini bukan kali pertama nih kan. Ya. Udah
beberapa tahun ya, udah dari awal-awal kita sudah mulai menyelenggarakan retret penyembuhan ini. Memang judulnya retret penyembuhan gitu ya. Tapi sebenarnya sembuh itu apa sih? Bukan soal sekedar penyakit saya hilang gitu kan. Tetapi dari retret ini diharapkan ada bahwa pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di dalam retret itu yang akhirnya membuat kita berubah. Ada sebuah transformasi yang terjadi di situ kan. Tadi yang kita terluka ya, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami cinta Tuhan di situ, kita boleh dipulihkan. Dan pemulihan itu diwujudkan dengan apa? Bagaimana relasiku dengan sesama, relasiku dengan orang yang sudah melukai aku, relasiku mungkin dengan Tuhan juga gitu ya. Tadinya nggak pernah berdoa, nggak mau dekat dengan Tuhan, merasa wah dirinya sendiri sudah bisa gitu kan. Retret itu membawa kita pada sebuah pengalaman-pengalaman tadi. Dari banyak sharing-sharing peserta juga gitu ya. Mereka juga mengalami bahwa ketika dulu datang retret dengan wajah yang aduh gitu ya, wajah muram gitu ya, wajah gula-gulana, kenceng gitu ya, kakak ibu kering gitu kan, kenceng banget gitu ya. Ketika retret itu mungkin 3 hari 2 malam itu waktu yang sangat singkat menurut saya, tetapi itu bisa menjadi sebuah awal untuk mulai membuka hati gitu ya. Maka pengalaman-pengalaman dari hari pertama sampai hari ketiga itu sungguh-sungguh membawa sebuah perubahan ya. Maka pengalaman perjumpaan dan mengalami cinta itu yang membuat orang akhirnya berubah, bertumbuh, hidup baru gitu. Kesembuhan itu dialami, terlebih dari dalam ya. Oh begitu. Tapi kalau ada kayak kesaksian satu peserta yang mungkin masih teringat sampai sekarang, ada yang bisa diceritain, boleh diceritain nggak sih? Unforgettable. Ini kan retret penyembuhan nih, ada satu yang wow sangat fenomenal, testimoni apa gitu. Atau mungkin nggak fenomenal tapi akhirnya dengan mungkin pada saat retret biasa aja, tapi mungkin Bu Nova ini ngelihat oh anak ini bertumbuh, siapa tahu jadi master, pelayanan juga gitu kan, impactnya panjang gitu kan. Bisa diceritain nggak salah satu pengalaman gitu? Pengalaman dari yang ikut retret yang mereka mengalami pemulihan ya. Pernah ada satu orang yang ketika pertama-tama dia ikut di dalam di SEP atau itu ya, ikut pertama SEP, saya lihat orangnya ini apa ya, wajahnya jutek gitu ya, kaku gitu ya, ya kayak saya lah kurang lebih ya, kayak rambut saya nih kaku. Ngomongnya juga kayaknya apa suka ngetuk, tapi tentukan tuh yang pedes gitu ya, nggak enakeun gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah sebenarnya dia tetap ikut SEP, saya lihat gitu kan. Terus akhirnya saya lihat juga mulai selesai SEP dia mulai aktif di dalam pelayanan gitu kan. Dan dia juga ikut retret juga di outreach kita dalam retret penyembuhan itu. Lama-lama saya lihat di satu ketika saya ikut di persekutuan doa, saya duduk di belakang, saya lihat dia maju ke depan. Apa sharing? Oh, nice. Dia maju sharing, dia sudah melihat wajah yang saya lihat udah berbeda gitu ya. Kalau dulu jutek, kaku gitu, saya lihat sekarang wajahnya sudah mulai ceria gitu ya. Dan apa yang dia sharingkan, nah seperti Christian sudah mulai ceria gitu. Ya, dia men-sharingkan bahwa pengalaman dia dulu dia hidup dengan beban, dengan sangat terluka dalam kehidupannya. Pengalaman ikut retret itu membuat dia menghantar dia mengalami kasih Tuhan gitu ya. Dan itu membuat dia akhirnya menyadari dan menerima mengalami cinta Tuhan dan membuat dia berubah, bertransformasi dari tadi yang kaku, yang dingin, yang jutek begitu ya, yang penuh dengan luka, membuat dia menjadi pribadi yang tersenyum, ya, mau melayani, bahkan dia juga aktif gitu ya. Nah itu salah satu dari sharing para peserta ya, peserta yang ikut itu. Yang lain lagi antara lain juga relasi pasangan suami istri dipulihkan gitu ya. Pengalaman pemulihan itu yang bagi saya retret ini kan kita nggak bisa ikut sekali mungkin ya. Pertama ikut itu sebagai pembukaan ya ini. Membuka dalam arti oh ada retret seperti ini. Oh saya mulai mengalami sebuah pengalaman cinta mula-mula lagi gitu ya. Kan tadi seperti dibilang kayak bawang ya. Mungkin baru satu kupasan keluar yang terbuka nih. Tanpa disadari selesai retret, sukacita kan. Begitu perjalanan waktu lagi mungkin ada peristiwa lagi yang ngulik kita lagi gitu. Nyenggol lagi nih. Kok masih ada lagi, keluar lagi nih senggolannya, nongol lagi nih gitu ya.
kita mulai boleh ikut retret lagi, diingatkan lagi, kupas mungkin lagi. bawang yang kedua nih, kulit kedua nih, gitu, kupas lagi. Jadi menurut saya ya memang retret itu sesuatu yang rutin kita ikuti, saya rasa sangat baik ya, karena emang nggak cukup sekali. Gitu. Kan kita kan nggak tahu nih luka-luka kita kan bukan hanya dari kemarin doang. Umur kita makin tua makin banyak tumpukannya, kulit bawangnya makin banyak gitu kan. Karena kan dari dalam kandungan kita boleh sudah mengalami luka itu masa kanak-kanak yang kita nggak pernah sadar. Kalau sekarang kita udah sadar gitu kan, udah tahu, gitu. Apalagi udah pelayanan, oh terluka ya kita mesti mengampuni, rekonsiliasi dan sebagainya. Tapi masa lalu yang kita mungkin belum sadar, nah itu kan nggak tiba-tiba terbuka, ya pelan-pelan, oh mulai kelihatan. Dan itu dia tadi ya, maksudnya kayak it's a journey of course. Betul. Bahkan dua orang di sini juga sampai dengan saat ini pun masih juga berproses. Kita sampai dengan saat ini berproses. Jadi mungkin tadi teman-teman listener sudah sempat lihat juga bagaimana e-flyernya, bahwa yang terdekat kita syuting podcast ini kita nggak tahu ya dia tiba-tiba nontonnya tahun depannya atau gimana, tapi akan hadir di 15 sampai dengan 17 Maret 2024, which is getting closer to Easter, ya kan? Ini akan semakin dekat dengan Paskah juga, jadi kayak pas sekali kalau menurut aku adalah momen pertobatan juga. Dan maksudnya sekali lagi, kapanpun listeners nonton video ini, Sab Shekinah itu sering sekali mengadakan retret yang ada. Jadi kalau misalnya pada saat kamu nonton sekarang tuh udah kelewatan, you can go to the Instagram atau sosial medianya dari Sab Shekinah, karena banyak sekali retret yang ada. Mungkin kamu pas lihat ada red pen di next batch-nya, bisa dilihat di situ semua. Tapi kalau kamu nontonnya pas, wah ini kayaknya waktunya juga bisa, jangan ragu-ragu, langsung aja daftarkan di red pen tanggal 15 sampai dengan 17 Maret bersama dengan Romo Felix, ada Busri Wahyuni juga, ada Bro Billy juga, karena memang ini juga salah satu red pen yang kembali offline ya. Jadi merupakan momen yang luar biasa juga menurut gue. Tatap muka full. Ya, temanya 3 hari di bangkit dan berjalanlah. Ya, Wah, bagus banget nih. Tapi seperti kata Bu Nova tadi, ikut sekali sebagai pembuka. Jadi buat yang belum pernah ikutlah sekali, rasakan lapisan bawang pertama Anda dibuka. Untuk Anda yang sudah pernah ikut, jangan khawatir, ikut lagi karena mungkin ada hal-hal terpendam yang belum sempat dikupas. Bisa jadi ini akan menjadi momennya untuk dikupas kembali. Setajam silet nggak? Enggak. Oh enggak, aku kira setajam silet. Soalnya kamu langsung kayak setajam silet ya, gitu ya. Generasi saya banget. Halo Kak Feniro. Oke, kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk dua bintang tamu kita sore hari ini, luar biasa. Tapi at least untuk penutup kita deh, mungkin dari saya mau nih sebagai penutup nih, bagus banget. Apa? Bagaimana kalau misalnya menurut Sieni dan Bu Nova, mengapa mengampuni itu penting untuk dilakukan setiap orang? Nah, itu bisa jadi closing. Bangga gue jadi partner lo. Woi, luar biasa nih. Saya kayak gini cuma sekali dalam setahun. Jadi untuk berikutnya bagian Kristi terus. Betul. Ya. Biasanya pas closing memang bangga. Mengapa mengampuni itu penting dilakukan setiap orang? Silakan Sieni dulu. Kalau bagi saya gini, kenapa mengampuni itu penting? Karena ketika kita mau membuka diri untuk mengampuni orang, kita tuh mendapatkan satu kedamaian. Kita mendapatkan satu sukacita baru. Ibaratnya gini, selama ini tuh kita nyimpen sampah loh. Nyimpen sampah di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Sampah itu bau, busuk. Sekarang kalau dengan kita membuka hati mengampuni, ini sampah udah nggak ada. Rasakan tempat yang begitu bersih, begitu nyaman. Kalau bagi aku seperti itu. Jadi dengan kita mau mengampuni orang, bukan orang itu yang untung, tetapi kita yang untung. Karena diri kita dipulihkan, diberi satu sukacita dan kedamaian yang baru. Membersihkan diri. Silakan Bu Nova, mengapa pengampunan itu penting dilakukan? Penting banget ya. Karena ketika orang tidak bisa mengampuni itu seperti orang yang terbelenggu. Terikat gitu ya, terbelenggu, dan pada akhirnya apa? Merusak relasiku dengan sesama, relasiku dengan Tuhan, dan diriku sendiri seperti dalam sebuah perangkap terbelenggu gitu ya, terikat dengan kemarahan, dendam, sakit hati dan sebagainya. Ketika orang terbelenggu itu, dia tidak bisa menjadi pribadi yang merdeka. Karakternya pasti karakter yang penuh dengan luka gitu ya, dan akhirnya melukai orang lain lagi. Maka kita harus terus diampuni sehingga kita mengalami sukacita. Maka tadi kalau Kristi bilang kenapa ada multi generation itu ya, multi generation trauma antar generasi itu, dia mengalami luka, dia tidak disembuhkan, akhirnya dia apa? Tanpa dia sadari
dia melukai orang lain lagi gitu ya. Ini pun berlaku bukan hanya soal orang tua ke anak ya. Biasanya kalau di relasi angkatan atas ke angkatan yang bawah gitu kan. Nah, dulu saya masuk di apa kalau zaman dulu ada di pelonco gitu, dengan pembeloncoan saya juga susah kok. Sekarang giliran saya dong, saya ini yang di bagian bawah. Nah itu yang harus diputuskan. Tadi seperti kan berulang kali kita bicara soal harus diputuskan supaya tidak berlanjut kepada generasi-generasi yang berikutnya, supaya sukacita itu kita alami. Maka ikutlah retret bersama Romo Felix ya, luar biasa Romo Felix menampingi kita nanti. Ini Romo Felix kalau nggak salah punya karunia menyembuhkan juga ya. Yes. Dia punya karunia namanya. Kalau kita ngerti kan talent, ini lebih ke karunia menyembuhkan. Terus juga pribadi kan sempat ada sakit keras juga ya, penyembuhan yang sangat luar biasa. Penyembuhan karena sakit baru untuk pandemi juga ya, karena COVID dan juga beberapa yang lain. Waktu itu sampai kita takut loh, beliau mau berpulang tapi keajaiban terjadi semua. Nah makanya saya bilang memang kalau bagian Romo Kristen lebih tahu. Kayak makanya kita tuh balance gitu ya. Kalau yang nowadays saya lebih tahu kalau Romo memang Kristen dekat dengan Romo-Romo. Program-programnya juga selalu dengan Romo-Romo. Karena saya perlu dekat dengan Romo supaya tetap di jalan yang benar. That's the point ya. Tapi sekali lagi Sis Yeni, Sis Nova, thank you so much. Dan aku juga mau thank you so much buat listeners yang sudah stay tune sampai dengan akhir. And remember, pengampunan atau mengampuni itu adalah sebuah proses dan bukan sebuah kebetulan kamu menyaksikan ini. Buat kamu yang sekarang mungkin nggak tahu lagi harus apa ya, aku kayaknya butuh segala macam, juga mungkin bisa reach out bantuannya ke teman-teman Sepsiakina, karena aku tahu di Sepsiakina ini juga banyak sekali konselor, banyak sekali retret, ada sekolah dan pengajarannya juga. Jadi bisa mulai, kalau kamu bisa buka YouTube ini, aku yakin bahwa listeners juga bisa buka Instagram atau sosial media lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan sosmednya SEP atau mungkin komunitas Katolik lainnya yang ada di gereja kamu mungkin bisa membantu kamu untuk bertumbuh, untuk sembuh, dan pastinya juga tetap semangat dalam prosesnya. Nah, kalau listeners juga merasa terbantu, terberkati dengan adanya program ini ya, Anda juga bisa memberikan persembahan kasih lewat QR yang ada di layar mungkin, atau di wajah saya sekarang mungkin tertutup QR gitu ya. Enggak ya. Muka saya yang ditutup peng gitu ya, muka Kristen kok muka cuan ya, bisa. Jadi juga membawa berkat untuk sesama, karena apa yang kamu berikan juga akan dipergunakan juga untuk menjadi berkat ya ke orang lain. Dan terima kasih juga buat sponsor-sponsor kita yang udah menjadi berkat. Ada siapa aja, Chris? Yang jelas selalu duo Chris ini disupport oleh Parang Kencana, batiknya keren banget. Kita senang banget ya, karena memang dengan koleksi-koleksinya membuat kita cantik dan juga cocok ya kan. Lalu terima juga kasih. pastinya Increasing ya. Ya, yang membuat video kita tuh kayak mutakhir. Keren ya kan. abis. Thank you banget Increasing untuk supportnya. Tidak lupa untuk tim Media Ministry BPK PKKKAJ. Teman-teman luar biasa sekali yang selalu membiarkan kita tidak pernah lapar, tidak pernah haus, mencari tema-tema, mencari narasumber, ya kan luar biasa sekali. Kerjaan mereka semua. Jadi tolong dibantu-bantu supportnya. Dengan cara like video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, lalu di-share juga di semua sosial media yang kamu punya, dan juga di-subscribe, karena itulah cara algoritma itu bekerja sehingga bisa menjangkau banyak jiwa. Ya, habis itu jangan lupa bunyikan lonceng ya. Dan pastinya sekarang karena waktunya sudah habis, waktunya dua Chris pamit, dan sampai ketemu lagi ya di episode Persepsi berikutnya. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih. God bless. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi.